Shalom, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Karena Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang terus memberikan berkat kebaikan kepada setiap hidup kita. Bacaan firman hari ini terambil dari Keluaran 9 ayat 1. Keluaran 9 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicara kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah padaku. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau melihat kembali kehidupan bangsa Israel pada saat ada di tanah Mesir, mereka mengalami perbudakan, mereka mengalami penindasan dari bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Fir'aun pada saat itu. Mereka hidup menderita. Mereka terus dalam tekanan pemimpin-pemimpin bangsa Mesir pada saat itu untuk bekerja keras, membuat apa yang mereka inginkan pada saat itu. Nah, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam firman tadi dikatakan bahwa biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Demikian perintah Tuhan kepada Musa untuk menyampaikan itu kepada Fir'aun. Ada satu sisi yang sangat baik, yaitu sikap Allah saat itu. Sikap Tuhan Allah begitu merindukan umatnya, merindukan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk menyembah Dia. Allah begitu merindukan umatnya untuk datang kepada Dia dan menyembah Dia. Sudah dikasihkan Yesus, itu adalah satu sikap Allah yang sangat baik dan sangat luar biasa dan sangat mengasihi bangsa Israel, bangsa umat pilihannya. Dengan demikian, Allah rindu umatnya untuk datang beribadah kepadanya. Tentunya mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan tubuh orang-orang Israel pada saat itu untuk datang menyembah Tuhan dan membangun mezbah Allah. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus beribadah? Yang pertama adalah, ibadah adalah perintah Tuhan. Sekali lagi, ibadah adalah perintah Tuhan. Terambil dalam Keluaran 23 ayat 25a. Keluaran 23 ayat 25a, demikian firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Dengan tegas, Tuhan Allah menyuruh bangsa Israel untuk beribadah kepadanya. Ini adalah suatu perintah dari Tuhan Allah bahwa bangsa Israel harus datang kepadanya, membangun mezbah, beribadah kepadanya. Itulah perintah Tuhan sendiri. Artinya, saudara, kehendak Allah bagi kita juga merupakan kerinduannya, kerinduan Allah bagi umatnya. Oleh karena itu, ibadah adalah perintah Tuhan. Ibadah bukan satu perintah gereja, ibadah bukan satu perintah organisasi, tetapi Allah sendiri yang menyuruh, menyampaikan bahwa beribadah adalah perintahnya, dan seyogyanya kita fokus kepadanya, fokus kepada Allah pada saat beribadah. Dan yang kedua, sudah dikasih Tuhan Yesus, kenapa kita harus beribadah? Kita beribadah karena ada janji Tuhan. Sekali lagi, kita beribadah karena ada janji-janji Tuhan yang disampaikan melalui firman-Nya. Terambil dalam Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25, demikian firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti dan makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, janji berkat yang luar biasa, janji yang akan kita dapatkan, janji yang akan kita raih dari ketika kita beribadah adalah janji di mana kita akan diberkati oleh Tuhan Allah. Tuhan menjanjikan Dia akan memberkati, Dia akan melimpahkan berkat-Nya pada saat kita beribadah. Dan pada saat kita dalam kesusahan,
dalam kesesakan seperti yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir, Tuhan tidak akan pernah memberikan atau memberikan kekurangan berkat atas hidup kita. Tuhan akan berikan anugerahnya, kebaikannya, dan Tuhan selalu mempunyai cara apapun kepada kita untuk memberkati hidup kita. Dari kasih Tuhan, sangat luar biasa janji-janji Tuhan melalui apa yang kita lakukan dalam ibadah kita. Sebab itu kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, soal kasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah memberikan keuntungan besar bagi kita. Sekali lagi, yang ketiga adalah ibadah memberikan keuntungan yang besar bagi kehidupan kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6, demikian firman Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Itu firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan mendapatkan keuntungan besar. Keuntungan di sini bukan soal materi. Keuntungan di sini bukan soal kekayaan. Keuntungan di sini bukan harta yang berlimpah, tetapi penyertaan Tuhan atas hidup kita, penyertaan Tuhan atas segala masalah kita, itu adalah satu keuntungan di mana kita ada selalu diberikan jalan keluar bagi Tuhan. Hal-hal yang batiniah itu akan mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal tentang iman, kita akan terus menjadi naik level semakin tinggi bersama Tuhan. Itulah keuntungan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Terus kita bertumbuh dan semakin intim bersama Tuhan, semakin erat bersama Tuhan Yesus, semakin diberkati, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kedamaian dalam setiap kehidupan kita, bahkan keluarga kita, ketika kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan Allah. Dan kita harus tetap sungguh-sungguh dalam beribadah. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Mesir, penderitaan yang tiada akhirnya, tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel, dan Tuhan tetap rindu untuk disembah. Tuhan rindu untuk disembah dengan bangsa Israel, untuk membangun mezbah kepadanya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini mungkin kita dalam kesesakan, mungkin kita dalam masalah yang bertubi-tubi, pandemi yang tidak tahu kapan selesai, masalah keluarga, masalah ekonomi, mungkin masalah hubungan, sakit, penyakit. Tapi saya percaya ada satu sosok atau satu pribadi yang menanti-nantikan saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang, untuk disembah. Dia rindu untuk disembah. Dia rindu umatnya datang kepadanya untuk membangun mezbah, berdoa, bersungguh di dalam kaki Tuhan Yesus Kristus, menaikkan ucapan syukur. Seperti bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Mesir, Allah begitu merindukannya. Demikian juga Tuhan Yesus begitu merindukan umatnya untuk datang beribadah kepadanya. Dan saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita membangun mezbah kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita beribadah, menaikkan ucapan syukur kita, dan pertolongan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan tidak akan pernah tertutup dan selalu ada. Tuhan Yesus memberkati.